Selamat datang di Wong Ngapa 96. Like, share, subscribe. Masalah dalam kehamilan yang paling ditakuti oleh setiap ibu hamil. Bayangan akan hadirnya sang buah hati, lucunya bayi mungil tentu sirna ketika keguguran menghampiri. Ditambah lagi dengan rasa sakit, stres, dan efek trauma jangka panjang yang akan dialami setelah terjadi keguguran. Pada dasarnya, keguguran banyak terjadi pada seorang wanita yang sedang hamil muda. Hal ini seringkali disebabkan oleh stres atau ketidaktahuan mengenai kehamilannya. Namun ternyata, bukan hanya itu. Mengenai hal ini ternyata terdapat kasus seorang wanita yang 5 kali keguguran akibat gangguan jin. Wanita asal Malaysia yang tidak disebutkan namanya ini sudah menikah lebih dari 7 tahun. 5 kali kegugurannya ini menjadi aneh karena di setiap ia akan keguguran, wanita tersebut mengalami mimpi yang menyeramkan seperti pendarahan, dan setelah mengalami mimpi tersebut, keesokan harinya ia pun keguguran tanpa ada gangguan secara fisik. Pemirsa beriman, memang tidak bisa dipungkiri, hal-hal seperti ini seringkali terjadi di sekitar kita. Gangguan-gangguan makhluk halus baik berupa sihir dan yang lainnya, sehingga bisa mempengaruhi kesehatan kita, begitu pula hingga bisa menyebabkan keguguran pada janin kita. Namun tidak semua kasus keguguran didasari akibat gangguan jin. Dalam dunia medis juga diketahui beberapa penyebab yang mengakibatkan terjadinya keguguran pada ibu hamil. Di antaranya adalah kelainan pada janin, akibat pembuahan embrio yang tidak maksimal, atau juga karena kelainan pada sistem hormon sang ibu. Selain itu, keguguran ini dapat diakibatkan oleh kelainan pada rahim, seperti yang sering terjadi adalah tumor jaringan, otot, atau miom. Penyebab lain terjadinya keguguran juga dapat dipengaruhi oleh infeksi seperti virus Torch, HIV, hepatitis, dan yang lainnya. Sedangkan kebanyakan keguguran yang terjadi di sekitar kita adalah karena gaya hidup sang ibu yang tidak sehat. Namun kita sebagai umat Islam yang mengimani adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sutradara kehidupan di alam semesta, hendaknya tidak meratapi kesedihan secara berlarut-larut, karena di balik itu semua, Allah pasti telah menyiapkan hikmah yang kita sebagai orang tua wajib tahu. Hikmah yang pertama, di balik keguguran dan kepergian sang buah hati, tentu akan membuat para orang tua kembali tersadar dan mengikhlaskannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan untuk memberikan ganjaran pada sang anak untuk langsung masuk surga tanpa dihisap. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tiap-tiap anak orang Islam yang mati sebelum balik akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, anak-anak yang meninggal sebelum dilahirkan atau meninggal sebelum balik dapat mengantarkan orang tuanya ke dalam surga. Hikmah berikutnya, kita juga harus yakin bahwa di balik cobaan yang kita dapatkan akan ada keindahan yang telah Allah persiapkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ganti yang lebih baik lagi jika orang tuanya bersabar. Dalam hal ini, Rasulullah SAW pun pernah menghadapi musibah serupa, di mana ketika Rasulullah SAW dianugerahi keturunan dari istrinya, yakni Maria Al-Qibtiyah. Anak lelaki tersebut diberi nama Ibrahim. Namun usia Ibrahim pun tidak lama, ia wafat saat berusia sekitar 17 hingga 18 bulan. Rasulullah SAW pun sangat bersedih dengan kepergian putra kecilnya yang menjadi penyejuk hatinya ini. Namun kala itu, Rasulullah SAW pun bersabda yang artinya, sesungguhnya mata ini menitikkan air mata dan hati ini bersedih. Namun kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi Rabb kami. Sesungguhnya kami bersedih dengan kepergianmu, wahai Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa beriman, semoga dengan penjelasan ini kita dapat memahami bahwa segala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah sebuah titipan, di mana titipan tersebut nantinya pasti akan diambil kembali. Untuk itu kita bertanggung jawab dengan baik untuk menjaga titipannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan karunia-Nya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menonton. Like, share, subscribe.